Bahkan berucap kata sedikit saja itu bisa memicu pertikaian antara suami dan istri. Hidup terasa begitu berat. Shalom, selamat pagi. Kami menjumpai saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus. Kita bertemu kembali hari ini dalam renungan pagi Selasa 19 November 2024. Mengawali hari ini, kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk kita boleh menjalani hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu saat ini, kami mau satu hati, kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul Kuat Melalui Kesukaran. Dalam perjalanan kehidupan ini, dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus, yang namanya kesukaran so pasti akan ada. Karena iblis tidak akan pernah suka melihat anak-anak Tuhan hidup bahagia, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada berjuta cara akan dia lakukan untuk menyusahkan, mensukarkan, bahkan menyesatkan kehidupan anak-anak kekasih-kekasih Kristus. Pernah tidak saudara-saudara mengalami atau merasakan hal seperti ini? Kalau kita ada di rumah, hawanya itu terasa gerah, terasa panas, nggak enak, dikit-dikit bertengkar dengan suami, sampai bisa berdiam-diaman berhari-hari. Berucap kata sedikit saja, istri langsung marah-marah, nggak jelas, sampai kopi pun lupa dibuatnya. Ibu mertua, bapak mertua, belum selesai bicara, kita udah mikir yang aneh-aneh, curiga saja bawaannya. Jadi kalau kita diam di rumah, nggak enak, nggak betah gitu, pengennya keluar, pengennya ke tempat lain aja, nggak mau diam di rumah. Karena kalau di rumah hal-hal yang tidak menyenangkan itu sering terjadi. Saudara-saudara kekasih Kristus, sadari hal ini saudara, bahwa iblis sedang berusaha menerkam engkau. Dia sedang berusaha merampas damai sejahteramu. Dia sedang berusaha untuk menyesatkan engkau. Dia sedang berusaha untuk membinasakan engkau. Dia sedang berupaya untuk menyukarkan hidupmu, hidup suamimu, hidup mertuamu. Dia sedang berupaya menyukarkan kehidupan seluruh keluargamu. Iya saudara, iblis, inilah pekerjaannya, inilah perbuatannya, menyesatkan, membunuh, bahkan membinasakan. Apa yang harus kita lakukan saudara, jika hal ini terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Firman Tuhan hari ini memberi jawaban, memberi solusi, memberi cara atau jalan untuk kita bisa melaluinya. 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, "Sadarlah
dan berjaga-jagalah. Ini adalah bekal bagi kita. Ya, firman Tuhan hari ini adalah bekal bagi kita. Dia berkata sadar, berjaga-jaga. Sadar dulu, lawan kita itu iblis. Kita harus pahami dulu, lawannya kita itu bukan keluarga kita. Lawannya kita itu bukan suami kita, bukan istri, bukan anak, bukan mertua atau sahabat atau tetangga kita. Mereka itu bukan lawannya kita. Lawannya kita itu adalah iblis. Kita harus pahami dulu, kita harus sadar dulu, membuka mata rohani kita, saudara-saudara. Kemudian firman Tuhan bilang berjaga-jaga. Karena kenapa? Iblis itu seperti singa berjalan keliling. Kenapa dia berjalan keliling? Karena dia sedang mengawasi kita. Dia sedang mengamat-amati kita, gerak-gerik kita. Di mana ada celah, di mana ada kelalaian dari kita, saat itu dia akan menerkam. Kena kita, diterkamlah kita. Karena firman Tuhan bilang, dia tidak diam, dia berkeliling, berjalan berkeliling mencari mangsa untuk diterkamnya, mencari orang-orang yang lengah untuk diterkamnya. Saudara tahu tidak kapan kita menjadi lengah? Kapan waktu iblis menerkam kita? Kapan waktu iblis menelan kita? Waktu itu adalah waktu ketika kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu di mana kita lupa untuk berdoa, waktu di mana kita lupa untuk bersaat teduh, di mana kita lupa untuk membaca Alkitab. Saat pagi tiba, bukannya berdoa, langsung ke dapur, cuci muka, langsung beraktivitas. Saudara-saudaraku, doa itu dibutuhkan setiap hari, setiap jam. Doa itu adalah nafas bagi kita. Kalau kita tidak berdoa, sama seperti kita tidak bernafas. Itulah waktu kita lengah. Itulah waktu di mana dia bisa menerkam kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saat kita sadar, kita berjaga-jaga, yang harus kita lakukan adalah lawan. Jangan diam, jangan ikut arus, jangan mau diterkam iblis, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Kita harus lawan. Lawannya itu dengan cara gimana? Lawan dengan iman yang teguh, iman yang tak tergoyahkan, iman yang kokoh, yang gak goncang gitu. Gimana iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang goncang, yang tak tergoncang itu seperti apa? Ya, pertama contohnya saja saudara, waktu kita berdoa, waktu kita membaca Alkitab, waktu kita bersaat teduh, mendengarkan suara Tuhan, itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh lalai, kita nggak boleh mengabaikan hal ini. Dengan melakukan hal-hal seperti ini, iman kita bertumbuh, iman kita berakar, tertanam benar di dalam Kristus Yesus. Kita memiliki kekuatan di dalam saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin terjadi seperti ini ya. Contoh anak-anak kita, pergaulan anak-anakmu membuat dirimu susah atau kesulitan untuk mendidiknya. Lawan dengan iman yang teguh. Jangan dipukul, jangan dimaki-maki, jangan dikutuki anaknya, tapi lawan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Gimana caranya? Ya, doakan dan perkatakan dalam iman bahwa anakmu itu dalam pergaulannya dia akan memberi dampak yang positif bagi teman-temannya. Berdoa, Tuhan, dalam pergaulan anak-anakku dia akan membawa teman-temannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Begitu juga terhadap suamimu, terhadap mertuamu, terhadap kakak atau adikmu, terhadap tetanggamu. Kita doakan saja. Kita berdoa dan perkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif terhadap kehidupan mereka. Saudara-saudara kekasih Kristus, kesukaran dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita kuat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kita lawan kuasa iblis. Jangan abai. Jangan sampai tidak sadar.
harus sadar dan berjaga-jaga. Roh Kudus pasti akan memampukan kita untuk kita menjadi pemenang atas setiap kesukaran yang diizinkan Tuhan. Tuhan akan bekerja melalui kita. Tuhan akan bekerja di dalam kita. Karena kita adalah kesayangan Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah semua kita yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan, mempraktekkan, mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami yakin dalam iman kepada Yesus Kristus saat ada kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami lawan dia, kami dimenangkan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk melalui kesukaran ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, sahabat keluarga kami yang sedang terbaring sakit, mereka yang di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan setiap mereka. Obat-obat yang mereka minum Engkau kuduskan, berkati, bisa memberikan mereka kuat dan sehat. Keluarga kami, para dokter, para perawat yang ada di samping mereka, menjaga merawat mereka, Roh Kudus Tuhan menolong mereka, hikmat-Mu atas mereka, biarlah kasih-Mu nyata atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang mereka rasakan. Kami percaya ini adalah anugerah-Mu, anugerah yang sangat luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, dalam kesukacitaan yang mereka rasakan saat ini, kami memohonkan berkat umur panjang, berkat kesehatan, kebahagiaan, biarlah menjadi bahagian dari saudara-saudara kami di usia yang baru. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan sorga dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Segala harapan, segala kerinduan, cita-cita setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa harap mohon kami Tuhan kepadamu, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pagi kita hari ini. Semoga diberkati. Mari kita lakukan firman Tuhan dan kita bertemu besok pada renungan pagi di jam yang sama di channel Mendengar Suara Tuhan. Shalom dan selamat pagi.